Indonesia, yaitu The World in Your Hand, sebuah pesan sederhana kepada orang-orang bahwa dunia adalah milik mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar nih? Semoga kabar teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat ya, dan selalu baik setiap waktu. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Terima kasih. Saya sangat apresiasi walaupun kita bertemu via online, via Zoom, namun semoga tidak membatasi kita untuk terus mengimprove diri gitu ya, dan terus bersilaturahmi dengan sesama. Seperti apa yang kita lakukan hari ini, malam ini gitu. Baik teman-teman, sebelum saya memulai presentasi dan memaparkan materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tenia Widya Fani Kusuma. Saya merupakan salah satu staf PR dari PT Telkom Indonesia. Baik. Langsung saja ya, berbicara mengenai PT Telkom Indonesia. Teman-teman pasti pernah mendengar yang namanya Telkomsel, IndiHome, atau teman-teman justru tidak asing lagi dengan perusahaan kami, yaitu PT Telkom Indonesia ya. Namun seperti apa sih PT Telkom Indonesia itu, teman-teman? Nah, PT Telkom Indonesia adalah badan usaha milik negara ya, atau BUMN, yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Dalam hal ini, PT Telkom Indonesia atau Telkom Group dalam upaya bertransformasi menjadi digital telecommunication company, Telkom Group mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan atau customer oriented ya bahasa Inggrisnya. Nah, transformasi tersebut akan membuat Telkom Indonesia khususnya terkait dengan Telkom Group tadi menjadi lebih ramping dan lincah begitu ya teman-teman dalam beradaptasi dengan perubahan industri telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat dan pesat ya. Kemudian kegiatan usaha di Telkom Group atau PT Telkom Indonesia ini bertumbuh dan berubah seiring dengan perkembangan teknologi teman-teman, informasi dan digitalisasi. Tapi masih dalam koridor industri telekomunikasi dan informasi tentunya ya. Nah, hal ini terlihat dari lini bisnis yang terus berkembang, melengkapi legasi yang sudah ada sebelumnya. Nah, baik, kita akan berlanjut kepada materi kita selanjutnya, yaitu mengenai sejarah atau latar belakang dari PT Telkom Indonesia, teman-teman. Nah, dalam perjalanan sejarahnya, Telkom Indonesia telah melalui berbagai dinamika bisnis dan melewati beberapa fase perubahan, yakni kemunculan telepon, perubahan organisasi jawatan yang merupakan kelahiran Telkom, tumbuhnya teknologi sekuler, berkembangnya era digital, ekspansi bisnis internasional, serta transformasi menjadi perusahaan telekomunikasi berbasis digital. Nah, sebenarnya perjalanan dari PT Telkom Indonesia ini sangat panjang ya teman-teman, namun di sini saya akan merincinya menjadi 3 poin. Yang pertama itu pada saat kemunculan telepon. Pada tahun 1882, teman-teman, kemunculan telepon menyaingi layanan pos dan telegraf yang sebelumnya digunakan pada tahun 1856. Nah, hadirnya telepon ini membuat masyarakat kian memilih untuk menggunakan teknologi baru ini, teman-teman. Kala itu, banyak perusahaan swasta menyelenggarakan bisnis telepon. Banyaknya pemain ini membuat industri telepon berkembang lebih cepat gitu pada tahun 1892 kala itu. Nah, pada akhirnya telepon sudah digunakan secara interlokal dan tahun 1929 terkoneksi secara internasional. Lalu ke poin kedua, teman-teman, pada saat kelahiran Telkom. Nah, pada tahun 1961, pemerintah Indonesia mendirikan perusahaan negara pos dan telekomunikasi atau singkatannya adalah PN Postel. Namun seiring
perkembangan pesat layanan telepon dan telex waktu itu, pemerintah Indonesia akhirnya mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 30 tanggal 6 Juli 1965 untuk memisahkan industri pos telekomunikasi dalam PN Postel, teman-teman. PN Pos dan Giro serta PN Telekomunikasi gitu ya. Jadi dipisahkan gitu. Dengan pemisahan ini, setiap perusahaan dapat asing, teman-teman. Nah, terbentuknya PN Telekomunikasi ini menjadi cikal bakal Telkom saat ini. Sejak tahun 2016, manajemen Telkom menetapkan tanggal 6 Juli 1965 sebagai hari lahirnya Telkom. Jadi memang Telkom ini sudah ada sejak tahun 1961, namun karena pemisahan tersebut, jadi didirikannya itu ditetapkan pada tanggal 6 Juli 1965, teman-teman. Nah, kita berlanjut ke poin ketiga, teman-teman, yaitu pada tahun 1995 sampai tumbuhnya teknologi seluler sampai sekarang, PT Telkom Indonesia masih hadir dan berdiri di Indonesia. Baik, teman-teman, kita akan berlanjut kepada slide berikutnya, pembahasan kita berikutnya, yaitu mengenai apa sih visi dan misi dari PT Telkom Indonesia ini? Nah, visi dari PT Telkom Indonesia adalah visinya menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Misinya yaitu yang pertama mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Kemudian misi yang kedua yaitu mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Kemudian misi yang ketiga, Kemudian misi yang ketiga yaitu mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Nah, kemudian selain visi misi, PT Telkom Indonesia, perusahaan kami ini memiliki tujuan juga, teman-teman, pastinya, yaitu tujuannya adalah untuk mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. Nah, itu dia visi misi dan tujuan dari PT Telkom Indonesia ya, teman-teman. Selanjutnya adalah mengenai apa saja sih produk dan layanan dari PT Telkom Indonesia dan apa aja produk unggulannya gitu ya. Nah, sebenarnya Telkom Indonesia menyediakan jasa telepon tetap kabel, fixed wireline, jasa telepon tetap nirkabel, fixed, dan data atau internet serta jasa multimedia lainnya. Nah, perseroan atau Telkom ini terus melakukan inovasi di sektor-sektor selain telekomunikasi serta membangun sinergi di antara seluruh produk, layanan, dan solusi, teman-teman. Berdasarkan portofolio bisnis, perseroan mengelompokkan produk-produknya menjadi 3 kategori, teman-teman. Yang pertama ada telecommunication, kedua ada information, dan juga ada media dan edutainment gitu ya. Nah, untuk telecommunication ini, perseroan memberikan layanan mobile legacy, seperti voice dan SMS, dan mobile broadband. Kemudian juga ada fixed voice and fixed broadband. Kemudian ada interconnection and international traffic. Kemudian juga ada network infrastruktur ya. Selanjutnya di information, layanan informasi menawarkan enterprise digital yang terdiri dari ICT, platform gitu ya, yaitu enterprise connectivity, IT services, data center and cloud, juga BPO, business process outsourcing and device, dan smart enable platform gitu ya teman-teman. Kemudian di media dan edutainment, Telkom menawarkan konsumer digital yang terdiri dari video atau TV, mobile digital seperti game dan musik, dan properti. Nah, kemudian dari produk unggulannya, teman-teman pasti tadi sudah tidak asing ya dengan Telkomsel, dengan IndiHome. Nah, jadi Telkomsel ini adalah merek GSM dan UMTS operator jaringan seluler telepon yang beroperasi di Indonesia ya, teman-teman pasti sudah tahu. Nah, merek ini dimiliki oleh Telkom Indonesia, teman-teman. Dan
IndiHome atau Indonesia Digital Home adalah salah satu produk layanan dari PT Telkom Indonesia juga, teman-teman ya. Jadi ini adalah produk dan layanan dari PT Telkom Indonesia. Kita akan berlanjut ke slide berikutnya, yaitu mengenai Telkom Indonesia bersama anak perusahaannya. Nah, tadi sempat disinggung ya mengenai Telkom Group itu adalah gabungan dari seluruh anak perusahaan yang dimiliki oleh Telkom Indonesia, teman-teman. Seperti PT Telkomsel, Telkometra, Telkom Sigma, Admedika, Finet, Melon, Telkomsat, dan lain-lain. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat di web resmi kami, yaitu di www.telkom.co.id atau teman-teman bisa langsung cek di Instagramnya yaitu di @telkomindonesia. Nah, baik teman-teman. Terakhir nih ada tagline dari Telkom Indonesia yaitu The World in Your Hand. Sebuah pesan sederhana kepada orang-orang bahwa dunia adalah milik mereka. Terima kasih teman-teman, itu dia pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.